Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita akan bahas tentang peran teknologi informasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Bicara keunggulan kompetitif tentunya berkaitan dengan pandangan kita tentang bagaimana kondisi lingkungan perusahaan, ataupun keunggulan kompetitif itu dikaitkan dengan sumber daya informasi, perencanaan strategis sumber daya informasi, dan konsep manajemen sumber daya informasi. Hal yang pertama kita bahas adalah tentang lingkungan perusahaan. Ini merupakan satu unit kegiatan yang melakukan kegiatan pengolahan, aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, lalu mendistribusikannya, serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Dilihat dalam kondisinya perusahaan berada di dalam lingkungan yang berkaitan dengan pemerintahan, masyarakat global, persaingan atau pesaing, pemegang saham, ada serikat buruh, ada juga supplier atau pemasok, atau juga pemilik modal, masyarakat keuangan. Tentunya esensi bisnis ini berkaitan dengan pelanggan, di mana dengan pelanggan itu ada hubungan material. Kalau tadi dari tanda panah yang lurus ini berkaitan dengan pasokan keuangan, dan tanda panah terputus-putus berkaitan dengan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, bicara tentang keunggulan kompetitif yang jadi pokok bahasan di pembahasan kali ini adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya satu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Sistem informasi untuk keunggulan kompetitif sering oleh perusahaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok produksi dan jasa para pelanggannya. Perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu atau pelayanan, memberikan pelayanan di atas para pesaingnya. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan peningkatan eksistensi perusahaan di pasar. Cara untuk mencapai keunggulan kompetitif diantaranya menyediakan barang dan jasa dengan harga lebih murah, menyediakan barang dan jasa lebih baik daripada pesaing, dan mampu memenuhi kebutuhan khusus untuk segmen pasar tertentu. Ada 3 pokok penting mengenai contoh keunggulan kompetitif. Diantaranya, tidak satupun perusahaan yang tadi melakukan langkah-langkah kompetitif yang merasa puas hanya mengandalkan sumber daya fisik untuk menjadi pesaing yang tangguh. Selanjutnya, tidak ada aplikasi komputer inovatif yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan secara terus-menerus tanpa batas waktu. Dan yang ketiga, perusahaan tersebut memusatkan sumber daya informasi mereka pada para pelanggannya. Lalu bagaimana dengan sumber daya informasi? Nah, dipahami bahwa sumber daya merupakan satu nilai potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tapi ada juga yang non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah baik menjadi semakin besar maupun semakin kecil, bahkan hilang. Dan ada pula sumber daya yang kekal. Manajemen sumber daya informasi atau Information Resources Management, disingkat IRM, merupakan aktivitas yang dijalankan manajer pada semua tingkatan perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pemakai. Di sisi lain, informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan, dan dia dapat dikelola seperti halnya sumber lainnya. IRM atau Information Resources Management merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan
untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. Kita pahami bahwa sumber daya informasi terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, lalu para spesialis informasi, pemakai, kondisi fasilitas, kualitas database, dan informasi. Perusahaan akan selalu harus mengelola sumber daya tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai tujuan perusahaan. Ada beberapa istilah yang lazim dikenal yang menempatkan posisi-posisi manajer berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Yang pertama CEO, Chief Executive Officer. Lalu CFO, Chief Financial Officer. COO, Chief Operating Officer, dan CIO, Chief Information Officer. Dalam pembahasan sistem informasi manajemen, kita akan lebih fokus ke CIO, Chief Information Officer. Tetapi tidak ada salahnya kita bahas sekilas tentang CEO, CFO, dan COO. CEO atau Chief Executive Officer, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut pejabat eksekutif tertinggi atau direktur utama, secara definitif merupakan jabatan eksekutif tertinggi dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas jalannya satu perusahaan yang dipimpinnya. Dengan istilah lain, CEO disamakan dengan jabatan sebagai presiden direktur atau direktur utama. Namun tak jarang juga sebuah perusahaan memiliki posisi CEO sekaligus presiden direktur dengan orang yang berbeda. Biasanya dalam perusahaan yang menggunakan dua jabatan tersebut, presiden direktur bertindak sebagai pengiring valuasi atau jalannya perusahaan yang dikelola oleh CEO. CFO atau Chief Financial Officer merupakan jabatan di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola resiko keuangan korporasi. Pejabat ini bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi. Lalu COO, Chief Operating Officer, merupakan wakil direktur, biasanya berperan dalam memimpin divisi operasional internal perusahaan. Oleh karena itu, kepanjangan dari singkatan COO adalah Chief Operating Officer, berbicara tentang operasional perusahaan yang bisa bermacam-macam tugasnya, tergantung model bisnis atau perusahaan yang dipimpinnya. Nah, yang kita akan bahas atau dalami adalah Chief Information Officer, di mana ini merupakan jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya, agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, tugas CIO dalam organisasi diharapkan dapat menjamin ketersediaan, keakuratan, ketepatan, dan keamanan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Peran CIO, pertama, anticipate, di mana diharapkan CIO dapat melakukan antisipasi terhadap kecenderungan perubahan kontekstual antara teknologi, bisnis, tata kelola, dan peluang bisnis dalam organisasi. Lalu peran selanjutnya lead, melakukan setup visi atau tujuan dan memimpin orang-orang untuk menghasilkan satu nilai organisasi atau business values. Yang ketiga, strategize, di mana peran tersebut mampu menentukan arah dan pengaruh TIK, teknologi informasi, ya, berkaitan dengan kebutuhan jaringan ataupun kebutuhan yang secara organisatoris mampu menjembatani antara bisnis dan teknologi. Yang keempat, organize, menentukan distribusi sumber daya, peran dan tanggung jawab untuk menjalankan komitmen dan pelayanan kepada organisasinya. Yang kelima, deliver, mengelola hal yang berkaitan dengan pelayanan dan proyek untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, measure and improve, di mana peran ini mampu menunjukkan dan mengukur nilai dari ukuran teknologi informasi kepada perusahaan dan secara proaktif mengelola kinerja berdasarkan hasil, mendistribusikan teknik
alat dan pendekatan baru atau inovasi. Seorang manajer jasa informasi dapat berperan sebagai CIO dengan mengikuti saran-saran sebagai berikut. Selalu menyediakan waktu untuk pelatihan bisnis selain teknologinya, membuat kemitraan dengan unit-unit bisnis dan line manajemen. Jangan harus diundang, jadi jangan menunggu. Fokus pada perbaikan proses dasar bisnis dan jelas-jelas biaya-biaya informasi sistem informasi mampu dijelaskan secara bisnis. Membangun kepercayaan dan memberikan jasa sistem informasi yang dapat diandalkan. Tentunya jangan bersifat defensif, hanya menunggu. Yang keempat pada pembahasan kali ini berkaitan dengan perencanaan strategis, di mana perencanaan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan hal yang paling menguntungkan dalam lingkungannya, serta membentuk strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang secara umum dipahami ini merupakan analisis atau pengolahan terhadap rencana strategi sumber daya informasi, rencana strategi sumber daya keuangan, rencana strategis sumber daya manusia, dan rencana strategis sumber daya manufaktur, juga rencana strategis sumber daya pemasaran. Kesemuanya saling berhubungan. Yang kelima, mengenai pembahasan kali ini, perencanaan strategis sumber daya informasi. Transformasi kumpulan strategi. Saat jasa informasi mulai mengembangkan rencana strategisnya, pendekatan yang dianjurkan adalah berkaitan dengan rencana dan tujuan strategis perusahaan yang disebut kumpulan strategis organisasi. Langkah kedua yang tersendiri yaitu merupakan rencana jasa informasi yang dibuat untuk mendukung tujuan perusahaan atau disebut juga kumpulan strategis sistem informasi manajemen yang terdiri dari sejumlah tujuan, kendala, dan strategis. Pendekatan inilah yang disebut transformasi kumpulan strategis. Kita lihat kumpulan strategis organisasi berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan atribut strategi organisasi lain. Melalui proses perencanaan strategi sistem informasi manajemen yang matang, dilahirkanlah kumpulan strategi sistem informasi manajemen berupa tujuan sistem, kendala sistem, dan berbagai strategi rancangan sistem. Solusi untuk masalah yang tidak memadai, di mana tidak memadainya sumber daya informasi adalah dengan melakukan perencanaan strategis sumber daya informasi atau SPIR, Strategic Planning for Information Resources. Saat perusahaan menerapkan SPIR, rencana strategis untuk jasa informasi dan rencana strategis untuk perusahaan akan dikembangkan secara bersamaan, saling berhubungan, yang mempengaruhi pada sumber daya informasi dan mempengaruhi pada strategi bisnis, baik dalam konteks strategi bisnis maupun dalam konteks sumber daya informasi dan strategi sistem informasi. Selanjutnya yang keenam adalah konsep manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi atau Information Resources Management merupakan aktivitas yang dijalankan para manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pemakai. Adapun elemen-elemen dari IRM itu sendiri diperlukan berupa kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Lalu sadar pula akan jasa informasi yang merupakan area fungsional utama. Dan kesadaran lainnya bahwa CIO adalah eksekutif puncak, di mana harus memberikan perhatian pada sumber daya informasi perusahaan saat membuat perencanaan strategis, sehingga rencana strategis formal dapat diformulasikan sebagai sumber daya informasi yang mendukung strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.